Selamat pagi teman-teman. Coba suaranya dikeluarin lagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, hari ini kita sama-sama mau memulai ibadah kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita ingin berkumpul dengan teman-teman dan saudara-saudara kita sama Kristen. Nah, pertama-tama aku ingin ingetin teman-teman terlebih dahulu untuk silent HP teman-teman. Jangan sampai ada gangguan pada saat ibadah kita mulai. Karena sayang banget karena kita ibadah itu cuma seminggu sekali aja. Sayang banget kalau kita terganggu kan. Selanjutnya aku mau ngajak teman-teman yang duduk belakang, seperti mungkin kayak Tifa, mungkin bisa maju ke depan sebentar, 1 atau 2 baris gitu. Supaya teman-teman kita yang mungkin nanti telat datang, bisa duduk di belakang supaya nggak ada yang bolak-balik dari depan ke belakang gitu. Oke, aku mau ajak teman-teman untuk bersaat teduh terlebih dahulu sebelum memasuki proses ibadah. Oke, saat teduh selesai. Oke, aku mau ngajak teman-teman karena ini kita baru mau mulai ibadah, aku mau teman-teman lebih semangat supaya tidak jenuh mungkin atas kesibukan teman-teman selama seminggu ini, ada yang sekolah, ada yang mengerjakan tugas, ada yang mungkin udah kuliah, ada yang mungkin udah mau masuk kuliah, supaya kita lebih refreshing lagi, kita bangkit berdiri sama-sama semua, dan kita mulai masuk ke gerbangnya gereja kita yaitu rumah Tuhan dengan sukacita dan dengan hati bersyukur. Nah, mari teman-teman, sebagai bentuk dari penyembahan kita menyanyikan lagu Memasuki Gerbangnya. Giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Teman-teman, kita nyanyikan lagu ini. Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Boleh sambil bertepuk tangan semuanya? Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita ulang lagi, sekali lagi, dengan lebih keras nyanyinya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai teman-teman. Dan Dan besertamu besertamu juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Aku mau ajak teman-teman refleksi mungkin dengan sedikit kata-kata kayak, teman-teman, kita sadar bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita mengalami banyak sekali pencobaan. Banyak sekali kesulitan yang kita alami maupun dari umur kita muda sampai umur kita sekarang. Contohnya adalah penolakan-penolakan dari orang-orang sekitar kita. Baik itu dia itu sama-sama percaya ataupun dia masih belum percaya kepada Tuhan. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan Allah itu sangat peduli dan sangat sayang kepada kita. Dengan sungguh-sungguh sebagai umat Tuhan, aku mau ajak teman-teman untuk sama-sama menyanyikan lagu Allah Peduli. Mari kita nyanyikan ini dengan sikap sungguh-sungguh. Banyak perkara yang tak dapat
satupun yang terjadi. Karena apa? Tanpa Allah peduli. Mari kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Teman-teman, kita akan masuki prosesi pengakuan dosa. Aku mau ajak teman-teman semua, mungkin dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita menghadapi berbagai macam penolakan atas sesuatu yang kita anggap benar dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, aku mau ajak teman-teman mulai berpikir kalau mungkin kita juga sebagai orang Kristen juga pernah menolak untuk melakukan kehendak Tuhan yang benar, secara sadar maupun secara tidak sadar. Saat ini, mari kita dengan rendah hati mengakui setiap dosa di hadapan Tuhan, agar Tuhan selalu membimbing kita untuk melakukan hal-hal yang benar, walaupun dunia menolak, dan Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak sampai jatuh ke dalam dosa. Aku mau ajak teman-teman untuk berdoa dengan singkat menyanyikan lagu Di Muka Tuhan Yesus. Selama aku dosa-dosa kita, aku ajak teman-teman menyanyikan lagu Di Muka Tuhan Yesus di baitnya yang ketiga. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Aku mau ajak teman dengan sungguh-sungguh menyanyikan lagu
di muka Tuhan Yesus banyak tempat dengan perasaan yang khusyuk dan saat teduh. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Mari teman-teman berdoa. Tuhan Yesus, ini segala pengakuan kami, ini segala hal-hal yang kami ingin katakan kepadamu, segala dosa-dosa kami, baik itu dari dulu maupun sekarang, kami serahkan semua kepadamu yang maha pengampun dan maha pengasih. Kami panjatkan semua doa-doa kami kepadamu karena engkau yang mempunyai kerajaan Allah dan engkau yang mempunyai kasih yang sangat besar. Semoga engkau bisa menghapus dosa kami sehingga kami dapat bertemu denganmu di akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri. Oke. Teman-teman, kita sudah mengakui dosa kita pada saat melakukan dosa tadi dan semua pelanggaran kita di hadapannya. Dan kita percaya bahwa Allah senantiasa memberi pengampunan buat kita. Seperti berita anugerah yang ditulis dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 yang berbunyi, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk merespon berita anugerah ini, aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Karena Kasih-Nya. Mari kita sadari bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, ciptaannya manusia. Mengapa Yesus mau dari sorga masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat. Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Teman-teman, tema hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Marto adalah rejected ataupun penolakan. Tidak semua orang yang seperti aku bilang tadi mau menerima firman Tuhan yang kita sampaikan ataupun yang kita wujudi dalam kegiatan kita sehari-hari. Demikian dalam hidup kita juga banyak ditolak oleh orang-orang maupun teman-teman, bahkan mungkin orang tua kita, orang terdekat kita ketika kita melakukan kehendak-Nya. Nah, aku mau ajak teman-teman supaya tahu caranya bagaimana kita meresponi penolakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai contoh dari Allah kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita
untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Teman-teman dipersilakan untuk duduk untuk mulai firman Tuhan. Tapi kita tetap menyanyikan lagu ini ya. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kita arahkan hati kita, arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan Tidak akan pernah berubah. tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Satu-satunya penolong. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Marto dipersilakan. Baik, mari bersama-sama kembali kita berdoa. Ya Tuhan, kami meyakini bahwa firman Tuhan tidak berubah. Ada kebenaran di dalamnya, ada kehendak Tuhan yang sejati, yang terbaik, yang terindah, yang menolong kami untuk menghidupi cara hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, bahkan menjadi saluran kasih Tuhan kepada orang-orang lain yang kami jumpai dalam keseharian kami. Dan Tuhan, kami yakin juga bahwa firman Tuhan memandu hidup kami bagaimana kami bisa menyikapi
setiap peristiwa, setiap sikap orang-orang kepada kami, terutama dalam momen dikala kami mengalami penolakan dari dunia yang tidak mengenal Tuhan. Ya Tuhan, pada minggu pagi ini kami memohon pada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Hamba-Mu yang berbicara menguraikan firman Tuhan, sungguh-sungguh hanya Roh-Mu yang kudus yang memimpin dan memandu setiap penguraian akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Sang Firman, Kristus Yesus Tuhan kami sungguh telah berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi kawan-kawan. Kita akan siapkan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Satu bagian dari Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-30. Lukas pasal yang keempat ayat 16 sampai dengan 30 tentang Yesus ditolak di Nazaret. Baik, dapat ya, saya bacakan firman Tuhan, berkata demikian untuk kita. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, ketika kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kemudian berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di kampung halamanmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun, Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak penderita sakit kulit menular di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka
lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah, melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Kawan-kawan, ini tema kita pada hari ini, rejected, ditolak, tertolak, begitu ya. Nah, kalau kita menggumuli tentang mengapa orang ditolak dan bentuknya apa orang ditolak, barangkali ini beberapa hal yang bisa kita sama-sama lihat. Bentuk dari penolakan yang terjadi ya, dalam berbagai momen yang kita mungkin pernah alami. Yang pertama adalah ini, diskriminasi. Antara kaya dan miskin, ya, antara yang tua dan muda, antara yang warna kulitnya terang dan gelap, ya, bahkan mungkin juga dengan bentuk-bentuk wajah, bentuk-bentuk rambut, penampilan, beda agama, dan kelas sosial. Saya dulu di sekolah di negeri, ya, itu berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai kalangan agama yang sangat berbeda. Jadi salah satu yang mendorong saya juga untuk kuliah teologi, makin mau kenal tentang iman kepada Tuhan, iman dalam Kristus, adalah karena saya dulu sering dirundung, ya, sering diejek. Jadi tiap Jumat itu kami hanya beberapa di kelas, beberapa orang yang Kristen di kelas. Jadi waktu mereka sedang acara agama, kami keluar. Ya, seringkali juga mengalami itu ya, ungkapan-ungkapan yang sifatnya menyudutkan dan mendiskriminasi. Saya kemudian pengen tahu lebih dalam, jadi bukan malah meninggalkan iman, tapi pengen tahu lebih dalam supaya bisa menerangkan, menjelaskan, begitu ya. Kalau ada orang-orang yang sedang mencoba untuk merendahkan ya keyakinan iman yang ada pada diri saya. Atau juga betul adalah ejekan, ya, merendahkan, nyindir orang, menghina, ya, membuli, ya, tadi mungkin ya penampilannya, ya, postur tubuhnya, ya, dan sebagainya. Jadi mengejek, merendahkan, menyindir. Atau yang lain, intimidasi, sifatnya mengancam, menakut-nakuti, kekerasan, sampai pada barangkali orang sampai dianiaya, dipukul, begitu ya. Dan ada pemaksaan, ya, orang dipaksa untuk barangkali untuk serupa dengan dia supaya bisa diterima. Ini bentuk yang juga mungkin pernah terjadi dalam pergaulan kita ya dengan orang-orang yang lain. Atau diabaikan, jadi nggak dianggap, dicuekin, ya, dianaktirikan, nggak dikasih peran, ya, jadi tidak dilibatkan, atau bahkan juga mungkin dilupakan. Ini kalau kita lihat-lihat, ingat-ingat barangkali bagian mana yang pernah atau mungkin lebih sering, begitu ya, kita alami sebagai bentuk dari penolakan orang-orang di sekitar kita kepada kita. Lo mana yang pernah ngalamin? Kenapa? Diejek. Diejek gara-gara apa? Iya. Iya. Jadi dibawa santai aja ya. Kalau zaman dulu kan kayaknya masih kebayang gitu ya, orang dulu ngejeknya ya. Gendut kan gitu ya. Sampai kadang-kadang yang lain juga teman-teman jadi rame-rame tuh ya, neriakin atau apa Kristen gitu ya. Atau macam-macam hal yang mungkin barangkali pernah kita alami. Nah, kawan-kawan, tadi bro nggak ngambil hati, ya, nggak ambil pusing. Nah, ada orang-orang yang ambil pusing, ya, sampai mengakibatkan dampak yang serius sekali pada kondisi kita nih, ya, secara pikiran, psikologis, bahkan pada kerohanian kita, bahkan pada daya hidup kita sehari-hari, begitu ya. Jadi kalau orang terlalu ambil hati, terlalu merasa-rasa betapa rendahnya kita diejek orang, betapa hinanya kita diperlakukan oleh orang-orang, ini yang mungkin terjadi ya. Ada kesedihan, rasa malu yang mendalam. Ya, sakit hati yang mendalam, menimbulkan luka batin yang serius pada diri sendiri. Ya, kalau terlalu didengerin, ya, nanti pulang ke rumah dipikirin lagi
sampai ke bawah mimpi gitu ya. Orang mikirin tuh ya, orang kebayang terus tuh ya. Cara mereka mengejek siapa-siapa yang mengejek, cara mereka meremehkan kita, merendahkan kita, menimbulkan luka batin yang sangat mendalam. Bahkan mungkin juga memicu ini ya, dendam. Orang bahkan jadi agresif, pengen balas. Ini kan lagi rame nih ya, berita tentang seorang gimbal di Bekasi ya kalau nggak salah ya. Di Bekasi. Jadi tetangga dengan seorang artis. Cuma nih artis ini sering ngejek. Ya, sering ngejek. Jadi kalau lewat dari rumahnya dia mukanya tuh sinis. Lewat dari rumahnya pernah ngeludah ya, sambil ngelihat terus dia ngeludah. Jadi orang yang diejek itu seorang yang susah memang kondisinya. Jadi dia diejek karena dia orang susah. Ya, orang susah, orang yang miskin begitu ya. Dan dia mengalami penolakan atau ejekan berulang, berkali-kali. Nah, kemudian dia dendam. Dia dendam dari tahun 2019. Dipicu lagi 2024 begitu ya. Kemudian terakhir ini belum lama ini dia sampai membunuh orang yang mengejek. Karena ini ya, kebawa dendam dan jadi orang yang agresif. Jadi ini kalau tidak ditangani dengan serius, ini akan jadi satu virus baru nih dalam diri kita, menimbulkan satu kondisi yang mengerikan ya dalam kehidupan yang kita jalani. Kegelisahan, depresi, rasa nggak berharga. Ya, jangan-jangan saya ini bukan siapa-siapa. Jangan-jangan saya memang orang yang nggak pantas, nggak layak begitu ya, bergaul dengan mereka, berteman dengan mereka, jadi sahabat mereka. Jadi merasa rendah diri. Ya, tidak berharga. Atau bahkan merasa gagal dan kehilangan motivasi untuk hidup, bahkan kehilangan daya untuk berjuang. Jadi merasa tadi ya nggak pantas ada di antara orang-orang yang keren, di antara orang-orang yang berhasil, di antara orang-orang yang ya mungkin lebih mampu, ya lebih kuat, lebih kaya, begitu ya dari diri kita. Jadi ini yang terjadi kawan-kawan kalau kita terlalu menerima dalam artian negatif, terlalu mikirin, terlalu kebawa perasaan ketika kita ditolak. Nah, kawan-kawan herannya, jadi semua bentuk ini dialami oleh Tuhan Yesus. Semua bentuk diskriminasi, ejekan, intimidasi, tadi ya, dia sampai dihalau, seperti dikeroyok, ya, didorong begitu ya, dibawa ke tebing yang tinggi dan mau dibunuh begitu ya, dengan dilemparkan dari tebing yang tinggi. Intimidasi dan juga nggak dianggap. Bahkan kalau dalam masa-masa kita menghayati Jumat Agung, dia seperti ulat yang nggak dipandang orang, yang dihina, orang jijik melihat dia, begitu ya. Jadi nggak dianggap. Semua bentuk ini dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi herannya, semua bentuk ini nggak terjadi pada Tuhan Yesus. Betul, memang dia sedih. Sedih bukan karena dia meratapi diri sendiri, bukan. Sedih karena dia meratapi orang-orang yang lain yang menolak kasih Tuhan, yang menolak kebenaran dalam Tuhan. Jadi bukan karena meratapi, bukan karena mengasihani diri sendiri. Ya, dendam nggak ada, agresif mau balas nggak ada, gelisah, depresi sampai nggak bisa kerja lagi begitu ya, sampai nggak bisa tampil lagi di muka umum, nggak ada. Jadi semua bentuk yang ini nggak terjadi pada Tuhan Yesus. Dan ini yang perlu sama-sama kita pelajari pada hari ini, gimana caranya waktu kita ditolak oleh orang-orang, semua ini tidak menjadi penyakit baru, ya, virus baru dalam diri kita. Ini yang kita akan coba hari ini kita akan dalami bersama-sama ya. Nah, kawan-kawan, ini yang terjadi. Suatu kali dia datang ke Nazaret, ya, tempat dia dibesarkan. Ini Nazaret di sini ya. Nazaret, ini Yerusalem, ini Bethlehem, tempat dia dilahirkan. Jadi dia dibesarkan di Nazaret, ya, di sebuah provinsi yang paling utara, yakni di Galilea. Nah, dalam kebiasaan sebagai seorang Yahudi, seorang rabi, begitu ya,
dia masuk ke rumah ibadat untuk membaca firman Tuhan. Kitab Perjanjian Lama, begitu ya. Sekarang kan kita punya PL dan PB. Kalau dulu hanya ada PL. Sama seperti mereka, isinya sama. Dia masuk ke rumah ibadat kemudian membaca Alkitab dalam versi PL. Kemudian dia menemukan bagian ini. Sesuatu yang saya rasa bukan kebetulan, sesuatu yang sungguh-sungguh ini waktunya bagi dia memulai karya sebagai Mesias. Maka ini adalah rangkuman utama yang Yesus baca secara khusus begitu ya, untuk memulai misi kemesiasan, misi sebagai juru selamat ya bagi umat manusia. Jadi ini kutipan dari Yesaya pasal 61, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hatinya, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan tahun rahmat Tuhan ya bagi umat dan hari pembalasan Allah kita. Ini pembalasan kepada orang-orang yang menindas ya, dalam rangka membela umat yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Lukas pasal yang tadi yang keempat itu, ayat 19 dan 18-19 itu merupakan satu misi yang Yesus ingin hidupi, ingin kerjakan, ingin lakukan, begitu ya, bagi umat Tuhan. Dan kalau dimaknai pesannya, ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat indah. Bentuk dari karya Tuhan, tindakan Tuhan untuk memulihkan, untuk menyelamatkan umat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sampai sini semua orang yang mendengar merasa sangat heran dan kagum. Ya, orang-orang itu mengaminkan. Betul. Bagus sekali, indah sekali. Ya, pesan yang dibacakan oleh Tuhan Yesus dari kutipan Yesaya pasal 61. Orang menerima, orang mengangguk. Ya. Orang menghormati sekali apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan dari apa yang dibaca oleh Tuhan pada waktu itu. Tetapi kemudian muncul penolakan, muncul masalah yang dianggap sangat serius oleh karena ungkapan ini nih. Ya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ini ungkapan yang singkat sekali ya. Pada hari ini genaplah firman ini pada waktu kamu mendengarnya. Ya. Jadi ungkapan yang singkat tapi ini punya makna begini. Pada waktu ini saya bacakan, pada hari ini genaplah nas ini karena aku hadir, karena aku datang, karena aku tiba untuk menggenapi apa yang hari ini kamu dengar. Jadi firmannya itu orang kemudian dengar, orang kemudian kagumi sebagai firman yang indah, firman yang luar biasa, tapi mereka menolak kehadiran Kristus Yesus sebagai orang yang menggenapi firman yang baru mereka dengar. Nah kawan-kawan, kalau kita telisik, mengapa orang kemudian menolak Yesus sebagai seorang Mesias? Ya, ini alasan yang barangkali pada waktu itu muncul. Ya, oleh karena dia dari latar keluarga yang biasa, sama seperti kita. Ya, dia orang kampung dari tadi ya, dibesarkan di Galilea, dibesarkan di desa Nazaret. Dia seorang tukang kayu, kita kenal bapaknya. Dia juga kerja bantu bapaknya, tukang kayu. Dan juga kita kenal orang tuanya, mamanya, bahkan adik-adiknya. Kalau nggak salah itu ada 4 adiknya ya. Ada yang perempuan juga adiknya. Mereka tahu orang-orangnya, tahu nama-namanya. Mereka tahu waktu dia dari kecil sampai besar, mereka kenal siapa? Yesus yang sekampung dengan mereka. Dan juga mereka tahu kondisi keluarga, kehidupan sehari-hari Yesus. Ya, bukan keluarga bangsawan, bukan juga militer atau pejabat, begitu ya. Karena harusnya Mesias itu ada orang yang punya power, baik secara militer untuk berperang melawan penjajah atau juga secara kekuasaan. Ya, yang punya wewenang ya dalam menguasai wilayah atau negeri. Dan dia baru muncul, dia baru mengajar, dia baru tampil di muka umum sebagai seorang rabi. Jadi buat orang-orang ini,
dia bukan siapa-siapa kayaknya. Dia sama seperti kami, dia sama seperti kita. Begitu ya, seorang yang biasa dan nggak pantas, nggak layak jadi seorang tadi ya, Mesias atau juru selamat. Ini penolakan yang muncul nih, karena melihat tadi ya, siapa dia, dari mana dia, ya kelas apa dia, begitu ya, dan gimana kehidupan sehari-harinya. Nah kawan-kawan, ini yang terjadi bahwa orang sulit menerima perbedaan ya, perbedaan. Ketika orang kemudian mulai tampil beda, mulai tampil lebih maju, tampil lebih dari yang lain, orang susah untuk menerima orang lain lebih dari diri kita. Ya, seringkali latar belakang etnis, keluarga, agama seseorang menjadi alasan yang sering ya, sering menjadi alasan orang kemudian menunjukkan penolakan. Kita barangkali mengalaminya dalam berbagai ya momen ya, dari berbagai pihak. Karena kita etnisnya ini, karena kita agamanya ini, karena tinggalnya di sini, karena orang kenal kita dari kecil, begitu ya, sampai sekarang kita kurang mendapatkan dukungan atau penerimaan yang baik dari orang-orang. Atau bahkan juga barangkali ketika kita bukan orang yang selevel dalam harta, kekayaan, tempat tinggal yang elit, begitu ya, dengan mereka kita ditolak oleh orang-orang. Seringkali ketika harta menjadi ukuran penampilan, begitu ya, ya perhiasan, kendaraan dan sebagainya, ketika itu menjadi ukuran orang kemudian diterima, maka cinta dan kemanusiaan seringkali diabaikan. Kawan-kawan, saya berpikir bahwa semua kita nggak bisa menerima semua orang. Betul ya? Atau ada yang merasa semua bisa diterima? Saya berpikir sih nggak bisa menerima semua orang. Hanya begini, coba diingat-ingat, dipertimbangkan lagi, kita nolak orang atau menerima orang karena faktor apa? Ya, apakah faktor ya supaya mungkin ya supaya tidak terkontaminasi dengan pergaulan yang buruk, atau karena faktor oh dia penampilannya begitu, oh dia bukan orang yang selevel dengan saya, ya dalam hal apa, dalam hal kerja, dalam hal barangkali intelektual, nilai, begitu ya. Kita menolak orang-orang yang tadi ya berbeda dengan kita. Jadi ini kawan-kawan, ini sesuatu yang perlu kita pikirkan ya, nolak orang itu karena apa? Semoga sih bukan karena tadi ya, bukan karena agamanya, bukan karena kelas sosialnya, bukan karena tampangnya. Tapi mungkin barangkali ya karena memang membatasi pergaulan supaya jangan sampai terjun pada pergaulan-pergaulan yang salah, ya. Pergaulan yang keliru, yang sifatnya apa? Merusak, ya. Mengubah kebiasaan yang baik jadi buruk, begitu ya. Hanya karena faktor-faktor yang sifatnya prinsip, ya, dan mendasar. Ini contoh nih kepiting sawah, ya, talanka. Ada survei yang menunjukkan bahwa kepiting ini kalau ditaruh di sebuah wadah bersama-sama, dia akan cenderung, jadi kalau ada kepiting yang mencoba mau naik ke atas ya, yang lain akan tarik yang mau naik itu. Ya, ditarik dan jatuh kembali. Jadi ada orang-orang memang yang polanya seperti itu ya, nggak pengen yang lain itu maju. Orang-orang yang nggak pengen yang lain itu lebih berhasil dari yang lain. Ya, jadi ditarik. Nggak boleh lebih dari yang lain, begitu ya. Jadi orang-orang yang nggak suka kalau yang lain lebih tampil beda, ya, lebih berhasil, lebih berpengaruh, begitu ya, dari dirinya. Jadi semoga kita bukan orang-orang yang harusnya punya pola yang sama ya, senang kalau orang lain senang dan menderita kalau orang lain menderita. Ya, jangan diutak-atik ya, senang kalau orang lain susah, susah kalau orang lain senang. Ya, jangan dibulak-balik. Ya. Nah, kawan-kawan, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, ada alasan yang lebih mendasar lagi mengapa orang kemudian menolak Yesus sebagai juru selamat. Ya. Ini adalah berita yang muncul ketika orang Majus datang kepada Herodes. Kemudian Herodes meminta supaya para ahli Taurat itu mencari tahu di mana Mesias
dilahirkan. Ya, nah, kemudian muncul laporan di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi. Ya, di Bethlehem di daerah Yudea. Ya. Nah, kemudian oleh orang-orang tadi ya para ahli Taurat, orang Farisi, yang demikian ini menjadi patokan. Ya, maka muncul kemudian ungkapan-ungkapan yang sifatnya mengejek Yesus ya. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, tempat kelahiran Yesus. Enggak mungkin kayaknya ya. Karena itu tempat yang terpencil, tempat yang jauh dari pusat kota, ya, tempat yang jauh dari Yerusalem. Apakah engkau juga orang Galilea? Ini ungkapan antar imam di mahkamah agama. Karena ada imam yang mendukung Yesus ya. Kemudian orang-orang mengejek imam itu, mungkinkah engkau juga adalah orang Galilea? Ya, selidikilah kitab suci, tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ini ungkapan yang kemudian ya mengejek orang-orang yang mendukung Yesus, mengejek Yesus. Nggak mungkin ada nabi yang datang dari Galilea. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, ini alasan lagi yang muncul ya, mengapa orang kemudian menolak Yesus sebagai seorang nabi. Bahkan lebih dalam lagi, ini yang terjadi. Ya, bila kita membiarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Pada akhirnya, para imam ahli Taurat menyimpulkan begini. Kalau kita biarkan dia tetap melayani, biarkan tetap melakukan berbagai macam hal-hal yang ajaib, maka semua orang akan percaya kepadanya dan kita akan ditinggalkan oleh orang-orang. Dan bahkan akan muncul pergerakan besar gitu ya, yang digerakkan oleh Tuhan Yesus, maka Roma akan datang dan melawan, berperang, maka muncullah perang yang akan merugikan banyak orang, bahkan merampas tempat suci kita, yang menghancurkan bait Allah. Sampai sini kawan-kawan, ini yang terjadi, bahwa orang-orang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Ya, mengapa orang sampai menghakimi orang-orang lain? Karena mereka begitu tuh. Mereka lebih ya takut pada manusia, supaya jangan sampai ada lawan, misalnya begitu ya. Jangan sampai ada orang yang lebih hebat dari mereka, lebih kuat dari mereka. Maka mereka kemudian menolak, melawan, meruntuhkan, menghajar orang-orang dengan ejekan, dengan penghakiman. Dan kadang dengan perasaan yang enggak takut kepada Allah. Ya, pemuka agama takut kehilangan dukungan umat yang beralih kepada Yesus Kristus. Takut kehilangan dukungan orang-orang. Ya, dan yang kedua tadi, mereka takut mendapatkan efek dari bangsa Roma. Membuat mereka menderita, membuat mereka susah ya oleh karena ancaman dari pihak luar. Nah, kawan-kawan, ini ungkapan yang saya kira sangat baik, yang perlu sama-sama kita tangkap pada hari ini ya. Jangan pernah meninggalkan atau mengorbankan Yesus demi mendapatkan Barabas. Dulu orang-orang begitu. Ya, salibkan dia, lepaskan Barabas bagi kami. Bayangkan, Barabas ini seorang perompak ya, seorang penjahat. Tapi demi mengorbankan Yesus, mereka pilih orang yang paling jahat, orang yang paling berdosa. Kadang kita berpikir juga, demi diterima oleh orang-orang, teman-teman di sekolah barangkali, teman-teman bergaul barangkali, ya sebenarnya mereka bukan orang-orang yang positif. Ya, kelompok-kelompok teman-teman yang suka bolos, suka, kalau zaman kami itu dulu, zaman saya itu masih ada orang yang suka tawuran. Sekarang barangkali nggak ada ya. Ya, suka bolos, ya demi berteman dengan orang yang suka bohong, ya berteman dengan orang yang suka nyontek. Terkadang orang mengorbankan iman kepada Yesus hanya demi berteman, diterima oleh teman-teman yang kita bergaul dengan mereka. Buat kita barangkali yang paling utama adalah iman kepada Tuhan Yesus.
Maka terkadang ini akan menimbulkan efek-efek ya, kita mungkin akan dianggap lo sok suci ya, sok bersih, sok saleh, rajin ke gereja, rajin berdoa. Lu nggak cocok dengan kami ya, tadi ya, yang suka gaulnya urak-urakan ya, yang suka bohong-bohong, nipu-nipu orang ya, yang suka bully-bully orang begitu ya. Kamu nggak teman dengan kami. Nah, ini sebuah pilihan. Kita lebih pilih mana ya, teman-teman yang seperti Barabas gaya-gayanya, atau pilih seperti Yesus. Pilih yang benar, pilih yang baik, bergaul dengan cara yang Tuhan kehendaki, dan bahkan bersedia untuk meninggalkan pergaulan yang salah seperti Barabas. Ini sesuatu yang menantang kawan-kawan ya. Kita berani nggak memilih yang baik, memilih Yesus, memilih kasih Yesus, memilih iman kepada Yesus, memilih hidup yang jujur, hidup yang damai, ya, dan berani meninggalkan pergaulan yang keliru. Jadi nolak itu bukan karena kamu beda agama dengan saya, bukan karena kamu sukunya beda dengan saya, tapi karena kamu gayanya, cara hidupnya lain dengan yang baik, yang benar. Saya nggak bisa ya bergaul dengan cara yang nggak jujur, dengan cara yang kasar sama orang, dengan cara yang suka bully orang, begitu ya. Maka saya bersedia untuk meninggalkan pergaulan yang salah dengan kamu. Nggak siap menderita atas konsekuensi kebenaran. Ini yang seringkali orang jalani. Ya. Jadi orang tidak siap melepas gaya hidup yang lama demi kebenaran yang baru. Demi teman yang lama, demi cara-cara yang lama bergaul, misalnya begitu ya. Orang nggak siap meninggalkan itu, kemudian mereka mengorbankan kebenaran yang baru. Nah, kita mesti berani nih, pegang ya kebenaran yang baru, kebenaran dalam Kristus. Bahkan sekalipun mungkin orang-orang akan tadi ya menghindari kita, nggak lagi ajak kita. Ini konsekuensi yang mungkin akan kita alami. Tapi jangan pernah menyesal ketika berdiri di atas kebenaran dan kebaikan. Pada akhirnya yang benar akan menang, yang baik akan tampil. Ya, sementara yang bergaulnya urak-urakan, bergaulnya yang kasar, yang jahat begitu, pada akhirnya mereka akan tahu ya efek-efek dari kesalahan dan kejahatan. Orang tidak siap menderita untuk memegang nilai-nilai kebenaran. Semoga ini yang kita mau mulai berani mengatakan, ya, aku mau pilih Yesus, pilih iman kepada Dia, pilih cara hidup dalam Dia, bahkan sampai rela siap meninggalkan cara hidup yang lama. Ini ungkapan yang sangat baik dari pendeta Eugene Peterson ya. Terimalah gaya hidup yang baik seperti Daud ya. Berimanlah seperti Daud. Daud itu percaya kepada Allah. Ini yang saya kira memang saya rasakan baik sekali ya. Indah sekali dalam kehidupan tokoh yang besar ini ya, Daud. Jadi percaya kepada Allah, berpikir tentang Allah, membayangkan Allah, tertuju kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan selalu kembali kepada Allah. Saul itu raja pertama orang Israel. Secara fisik dia luar biasa. Dia paling tinggi, dia paling gagah. Tapi dia punya hati yang kecil sekali. Ya, hati yang ciut sekali kepada Allah. Tapi Daud itu, waktu dia menjadi raja, masih sangat muda. Waktu diurapi jadi raja, masih sangat muda. Kecil, paling kecil dari antara saudara-saudara yang lain. Tapi dia punya hati yang sangat besar ya tentang Allah. Berpikir, membayangkan, tertuju kepada Allah, berdoa terus kepada Allah dan selalu kembali kepada Allah. Ketika dia ditolak oleh Raja Saul, ditolak oleh orang-orang, dia selalu berbalik kepada Allah. Tuhan yang tahu perkaraku. Ya, selalu kembali kepada Allah. Ini yang luar biasa dari Daud. Daud memiliki banyak sekali gambaran yang indah tentang Tuhan. Ya, Tuhan penjagaku. Tuhan gunung batuku. Tuhan perisaiku.
kota bentengku. Ya, aku tidak akan goyah, begitu ya, dalam iman kepada Tuhan. Jadi kawan-kawan, milikilah gambaran yang indah, yang luas sekali, yang besar sekali tentang Tuhan. Ya, tentang Tuhan, siapa Tuhan bagi kita, siapa kita bagi Tuhan. Supaya selalu ada pikiran-pikiran yang positif, yang besar, begitu ya, dalam hati kita tentang Tuhan dan bukan tentang dunia ini. Jadi milikilah gambaran yang luas sekali, yang bagus sekali tentang Tuhan. Dan juga selalu membawa perkara hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita ditolak oleh orang-orang, jangan balas dengan dendam. Jangan balas dengan dengan kemarahan, jadi agresif, pengen menyerang balik, pengen fitnah balik, pengen bully balik, begitu ya. Jangan, itu hukum rimba. Membalas yang jahat dengan kejahatan, itu hukum rimba. Ya, bawa perkaramu kepada Tuhan, berdoa biar Tuhan yang bertindak pada akhirnya. Ini doa orang-orang yang tertindas itu doa-doa yang kadang-kadang juga ngeri-ngeri sedap ya. Kalau orang tertindas dia berdoa pada Tuhan dan Tuhan dengarkan doanya, kalau kita jadi lawan orang itu, kita akan jadi lawannya Tuhan. Ya, kalau kita berdoa pada Tuhan sebagai orang yang tertindas, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, hati-hati tuh orang yang lawan kita tuh. Lawan dia bukan lagi kita. Tapi Tuhan yang akan pada akhirnya ya menjadi lawan yang akan menunjukkan siapa yang benar, siapa yang jadi hambanya. Jadi bawa perkaramu pada Tuhan, pada akhirnya seperti Daud, Tuhan akan mengangkat orang-orang yang yang merendahkan hati, yang datang pada Tuhan dalam satu permohonan yang sungguh-sungguh. Dan Daud punya hati yang lemah lembut dan pengampun. Ya, mengampun itu bukan dalam artian melupakan, tapi melepaskan rasa sakit di hati nih. Supaya waktu ketemu dia lagi, kita enggak terluka lagi. Ketemu dia lagi, kita enggak sakit hati lagi. Ketemu dia lagi, kita justru merasa bahwa kasihan dia masih begitu. Kasihan dia masih kasar, kasihan dia masih jahat, kasihan dia masih bergaulnya yang merusak, kasihan dia. Maka hati yang lembut adalah hati yang mengampuni, bahkan hati yang mau mendoakan orang-orang yang ada di jalan yang salah. Ya, kawan-kawan ya. Jadi punya hati seperti Daud. Terutama seperti Tuhan Yesus. Itu gambaran hati yang begini ya. Punya hati yang indah sekali, ya. Fokus pada Bapa seperti ini. Keyakinan dan gambar diri yang kuat seperti Tuhan Yesus. Fokus pada panggilan dan misi Allah, ya. Fokuslah pada misi Allah. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, apa yang Tuhan mau dari dirimu. Fokus pada maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupmu. Jangan fokus dengan ungkapan orang-orang. Ya. Seperti Tuhan Yesus, enggak pusing dengan pikiran orang-orang, respon orang-orang, tetap fokus pada misi Tuhan, misi kasih Allah. Ya, fokus pada tujuan hidupmu, targetmu, rencana baikmu, begitu ya, dan juga perjalanan imanmu bersama-sama dengan Tuhan. Yang terakhir, fokus pada pengakuan dari Allah seperti Tuhan Yesus. Inilah anakku yang aku kasih, kepadanya aku berkenan. Bagi Yesus itu sudah cukup. Orang mau terima dia atau enggak, orang mau akui dia atau enggak, orang mau kasih dia atau enggak pusing. Karena bagi Yesus, dia diakui oleh Allah Bapa sebagai inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Maka fokuslah pada pengakuan Allah dalam hidupmu, bahwa engkau milik Tuhan, engkau anak Tuhan, engkau adalah hamba Tuhan, itu cukup bagimu. Ya, orang-orang mau anggap kamu sampah, orang anggap kamu bukan siapa-siapa, orang akui kamu bukan apa-apa, begitu ya. Jangan terlalu ambil pusing. Karena bagi Tuhan, kamu adalah segalanya. Hidupmu berharga, tujuanmu panjang, tujuanmu mulia, maka fokus pada pengakuan Allah dalam hidupmu. Ya, jangan kejar pengakuan dunia, kejarlah rencana Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupanmu. Maka saya yakin bahwa kita akan mampu menghadapi semua bentuk penolakan dengan cara yang positif, dengan cara yang baik. Terus bertumbuh ya dalam perasaan, pemikiran, rencana-rencana yang tetap besar dan indah untuk masa depan yang lebih bermakna, lebih berguna untuk kemajuan kita masing-masing. Tuhan
Tolong kita bertumbuh menghadapi semua tadi ya pencobaan, penolakan. Saya bertumbuh dalam panggilan Tuhan, misi Tuhan, dan pengakuan-pengakuan yang positif dari Tuhan. Tuhan berkati kita ya. Kita berdoa ya. Mari. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami bisa menghayati firman Tuhan. Firman Tuhan yang kembali menunjukkan sikap Kristus Yesus yang begitu indah dan mulia. Yang sekalipun telah ditolak oleh orang-orang di berbagai tempat, dari berbagai pihak, bahkan menghadapi berbagai macam penghinaan, aniaya, ejekan, bahkan penderitaan. Namun kasih Kristus tetap terpelihara, tetap besar, dan terungkap dalam berbagai cara bagaimana ia melayani, mengasihi orang-orang tanpa pandang bulu, dan terus menunjukkan bahwa pengakuan dari Bapa itulah yang terpenting, itulah yang terbaik. Tujuan dari Bapa, misi dari Bapa, itulah yang terutama, yang terus harus diperjuangkan dalam kehidupan. Dan Tuhan, kami juga ingin punya sikap hidup yang sama seperti Kristus Yesus, yang sama seperti hamba-Mu Daud, yang hatinya sungguh-sungguh lembut, hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Sekalipun di tengah berbagai penolakan, kami ingin Tuhan kembali kepada Tuhan, memandang Tuhan, menghayati kehidupan dalam terang maksud Tuhan, rencana Tuhan, yang kami yakin indah bagi setiap kami. Maka ya Tuhan, berikan kami hati yang teguh, hati yang kokoh, supaya kami terus berpegang pada kebenaran tentang Tuhan, kebenaran tentang siapa kami di hadapan Tuhan, tentang kebenaran bahwa kami punya misi, punya panggilan yang indah dan mulia di tengah-tengah dunia ini. Dan dikala kami barangkali suatu waktu nanti kembali ditolak oleh orang-orang, kembali dicibir oleh orang-orang, kembali dihina oleh orang-orang, karena kami punya hidup yang berbeda dengan mereka. Maka ya Tuhan, berikan kami hati yang kuat, supaya kami terus bisa memelihara kasih-Mu, memelihara firman-Mu, kebenaran-Mu, dan terus berupaya untuk membangun kehidupan yang bermakna, bahkan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami ingin menjadi orang-orang yang siap menginspirasi dunia ini. Ketika orang-orang di dunia ini fokus kepada penampilan, fokus kepada harta, fokus kepada apa yang terlihat. Namun kami ingin memegang apa yang prinsip, yakni firman-Mu, kebenaran-Mu, cara hidup dalam-Mu, dan tujuan-tujuan yang Tuhan mau genapi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan doa kami, dan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Teruslah ya Tuhan, pimpin, pandu, bahkan bentuk hidup kami seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Sang Firman, Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala masa, di segala tempat, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, sekarang kita mau doa syafaat. Sebelum itu aku meminta tolong teman-teman bisa nanya ke sebelah kiri kanannya apa yang mau didoain buat minggu ini. Aku kasih waktu 2 menit.
Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin jalannya ibadah hari ini dari awal hingga pertengahan kami. Sekarang kami ingin mendoakan teman di sebelah kiri kanan kami, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Teman-teman silakan mendoakan doa yang diinginkan dari teman-teman di sebelah kiri kanan kalian. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh jajaran pemimpin di Indonesia agar mereka dapat bekerja dengan baik dan adil di bawah pimpinan tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk KR agar jemaat kami dapat bertumbuh lagi dan kami semua dapat semakin erat dalam persekutuan. Terakhir, tidak lupa kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berhalangan hadir hari ini, baik yang memiliki pergumulan maupun sakit penyakit, kiranya Tuhan yang pimpin mereka untuk melalui semuanya itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman. Kita sekarang udah masuki prosesi persembahan, teman-teman. Marilah kita dengan kerelaan hati, dengan kesungguhan hati kita juga, kita memberi persembahan untuk Tuhan. Nah, bagi yang belum dapat amplop, boleh angkat tangan, nanti dia akan dilayani oleh usher. Silakan. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin memberikan persembahan digital, bisa menggunakan QRIS yang ada di layar depan ataupun yang ada di dekat bangku teman-teman. Nah, ayat persembahan kita hari ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Mengatakan, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari sama-sama dengan membawa persembahan kita menyanyikan lagu Kuberi Persembahan. Sukaria
Yesus, terima kasih ini persembahan kami ya Tuhan yang jauh dari kata sempurna. Kami ingin memberi ini dengan tulus hati, dengan keikhlasan untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, inilah segenap persembahan kami. Semoga Kau layakan dan semoga dapat memperluas kerajaan-Mu dan firman-Mu dan juga dapat berguna bagi orang-orang sekitar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, aku mungkin ada refleksi sedikit dari khotbah Pendeta Marto tadi. Itu aku sangat relate banget, sangat nyambung banget dengan kisah kehidupanku yang tadi seperti Pak Pendeta Marto tanya, apakah pertama-tama, sekarang kita ngomongnya, jawabnya sih kita nggak ambil pusing. Tapi waktu dulu pas SD, pas masih kecil, itu benar-benar masuk ke dalam hati kita. Sebenarnya dua sih yang aku sering dibully itu, pertama karena badannya besar, yang kedua itu yang benar-benar masuk ke dalam hatiku itu, karena kita selalu menuruti kata orang tua. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kalau kita menuruti kata orang tua, apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan kan? Sudah sesuai kehendak Tuhan. Tapi kenapa kita selalu dibilang kayak, jangan main sama Kevin lah, Kevin selalu ikutin kata mamanya, ikutin papa mamanya, kalau disuruh pulang langsung pulang, kalau diajak pergi hari Minggu gak mau selalu, padahal mereka, kalau kita ngomong apakah mereka orang Kristen atau mereka orang percaya Tuhan? Ya mereka percaya juga, mereka percaya Tuhan. Tapi mereka selalu ngajak Minggu, ayo pergi pagi kemana, bagaimana. Itu membentuk kalau kata Pendeta Marto bilang kayak virus ya. Virus dalam hati kita, sehingga itu membuat kita menjadi orang yang berbeda. Kalau aku ingin mendapat pengakuan lebih dari orang-orang. Sehingga aku mengubah sifatku yang sebenarnya di depan orang-orang, supaya orang-orang itu mengakui aku. Dan juga aku mau orang-orang itu, ini sifat jelek juga, yang sangat jelek banget. Jadi orang-orang itu harus ikut aku. Dan aku tidak bisa menghargai orang lain. Contohnya kalau kita ngomong, ini real terjadi di gereja ini, di GKI Perniagaan, di ruang media, aku bisa cerita satu hal ya, mungkin ada teman-temanku di sini yang ikut soal minggu. Jadi karena aku itu cepat menghafal firman Tuhan sebelum pulang, jadi aku selalu ingin buru-buru. Sedangkan ada temanku yang dia susah sekali menghafal firman Tuhannya. Nah dengan itu aku kesel dong. Kenapa dia lama banget ngafal firman Tuhannya, udah 10 menit kita jadi nggak pulang-pulang gitu. Akhirnya aku ngatain dia, ngebully dia. Jadi dia ngomong apa, aku jawab-jawab, gitu lama-lama. Akhirnya dia marah, dan beneran pukul-pukulan di atas 5 dia itu. Mungkin itu satu-satunya yang terjadi di kayak perniagaan ini. Itu bener terjadi pukul-pukulan, mungkin saksinya ada, kalau kalian kenal Cilia, itu yang bimbing aku tuh, itu bener real, dia bilang satu-satunya cuma kamu doang. Yang bisa begitu di gereja. Terus juga kita cuek, karena teman-teman rapi, jadi kita seperti yang tadi Pak Marto bilang, pengen tampil lebih beda. Jadi gimana ceritanya? Kita tampil beda di gereja. Yaitu pakai celana pendek, pakai kaos doang di gereja, jadi berpakaian rapi. Selalu ditegur tiap kali ke gereja, selalu tegur. Ayo pakai yang rapi, tapi tetap aja telinganya nggak mau dengar. Nah itu penyakit-penyakit virus-virus itu terbawa juga sampai aku SMP, SMA. Aku masuk ke komisi remaja ini. Pada saat komisi remaja aku masuk ke, mungkin teman-teman tahu namanya KTB. Nah pas KTB ini aku ada sekitar 5-6 orang. Jadi itu penyakit itu aku belum bisa berubah dan belum dibangun juga pas awal masuk. Jadi aku punya satu teman di KTB ya, mungkin kalian kenal kalau Koko sebut namanya. Jadi dia itu mungkin seperti yang tadi Koko bilang, berbeda lah sama Koko. Dia malas banget orangnya, nggak pinter, dia juga susah dibilangin. Jadi Koko tuh ngeliat dia kayak, orang aneh banget gitu, kenapa nggak berubah-berubah. Jadi Koko selalu ngebully dia gitu loh. Nah dengan ngebully itu sebenarnya bukan menjadi dia lebih baik, tapi malah menjadi sebuah masalah yang baru gitu. Jadi tiap kali KTB selalu ngebully sampai dibilang, ayolah Vin, jangan ngebully mulu kan kamu tahu orangnya dia gimana. Tapi tetap aja karena Koko seneng lihat dia, kadang kalau lagi KTB lagi firman Tuhan, dia selalu keluar gitu habis Koko bully, selalu keluar kayak ngambek. Jadi kasihan banget Koko membimbing KTB kayak, ayolah masuk, ayolah Vin, tolonglah diperhatiin kata-katanya. Selalu, hampir tiap minggu selalu begitu, tiap KTB. Akhirnya pada saat sendiri, Koko dipanggil sama Koko pembimbing Koko kayak, kalau kamu begini terus, apa kamu nggak buat Tuhan sedih gitu loh? Apa kamu nggak sadar gitu? Koko masih ngejawab pas dulu kan, padahal ini di gereja, benar-benar di gereja. Aku nggak bisa lihat Tuhan kok. Emang Tuhan langsung nangis di depan mataku, gitu loh. Tapi Koko pembimbing KTB aku bilang kayak, mungkin Tuhan nggak ngelihat kamu secara langsung, tapi apa kamu lihat teman-teman kamu, misalnya teman yang aku sering bully itu, orang-orang yang kamu mungkin
Kalau aku percaya mungkin kamu pintar, tapi apakah itu yang paling terpenting yang koko pembimbing KTB aku bilang? Apakah itu yang terpenting? Apakah diri kamu sendiri yang terpenting atau orang lain di sekitar kamu menjadi berkat begitu? Itu setelah koko KTB ku pembimbing ngomong itu, aku mulai mikir, mulai dewasa. Dan juga nggak jauh juga dari dulu di sekolah itu lebih parah juga. Sampai aku ingat seumur hidup aku nggak bakal lupa kan aku sering ngebully juga di sekolah. Sampai bilang, ada satu temanku bilang, aku nggak bakal bales tindakan kamu ke aku, tapi nanti biar Tuhan yang bales. Pas saat itu aku mah cuek aja, langsung lanjut. Mulai lanjut ke SMA, pas kita mungkin SMP ngebully, pas SMA baru Tuhan kasih kita sakit. Nah, kita sakit sampai masuk rumah sakit berkali-kali, sampai harus bolos, sampai harus izin sekolah kadang sampai 5-6 hari, sebulan, sampai masuk rumah sakit berhari-hari. Itu menjadi refleksi juga buat aku kalau mungkin penyakit hati itu harus kita ubah loh, harus kita hilangkan supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan juga lebih lucunya terakhir nih, aku mulai bimbing, dikasih kepercayaan untuk membimbing di camp remaja kemarin. Aku lumayan dapat anak-anak yang menurutku lumayan spesial ya. Ada satu yang mereka itu berempat mirip banget kayak aku dulu, tapi dalam sifat yang berbeda-beda. Ada satu yang ingin diakuin orang, ada satu yang rendah diri, nggak susah ngomong. Ada satu yang juga omongannya juga nggak sesuai dengan perintah Tuhan, ngomong, rocos mulu, ngejawab mulu. Dan ada juga satu yang nggak bisa diam dan selalu ngebully orang lain. Aku ngeliat kayak, oh mungkin ini jalan dari Tuhan ya. Kasih tahu aku kalau, oh begini loh kalau kamu dulu begini. Coba kamu ngerasain apa yang dialami koko pembimbing kamu, ngebimbing kamu tuh begini rasanya. Dan rasanya tuh capek banget, bener capek. Dan puji Tuhan di GKI Perniagaan ini aku dibentuk dan juga aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, aku sama-sama ajak teman-teman untuk terus melakukan sesuatu hal yang benar dan juga menjadi jemaat yang setia. Dan juga kita dapat memberikan atau memancarkan sinar Tuhan yang terang dan berjanji bahwa kita menjadi jemaat-jemaat yang setia kepada Tuhan dan juga akan bertemu dengan Dia nantinya di kehidupan selanjutnya. Aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, mengalis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu.
ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Pada Benda Marta, untuk doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin tetap setia. Setia ikut Tuhan, setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan terus setia mengikuti cara hidup, sikap hidup yang sudah Engkau tunjukkan kepada kami. Kristus Yesus yang penuh kasih, yang begitu dekat dengan Sang Bapa, dan juga begitu mengasihi orang-orang, semua orang tanpa pandang bulu. Dan Tuhan, kami ingin juga mampu bersikap demikian kepada semua orang yang kami temui, yang kami kasihi dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami ingin menjadi bagian dari cara Tuhan untuk memulihkan hidup orang-orang, untuk memberkati mereka yang sedang bergumul, supaya Engkau ya Tuhan senantiasa semakin luas dirasakan, dialami oleh banyak orang melalui kehadiran, sikap, dan tindakan yang kami nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Maka ya Tuhan, kami siap untuk Engkau utus, dan kami siap juga untuk Engkau berkati, hanya dengan kuat kuasa pimpinan dan berkat yang daripadamu. Kawan-kawan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, karunia dari Kristus Yesus, kekuatan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus beserta dengan engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyikan sekali lagi, ku tetap setia dengan sungguh-sungguh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Teman-teman, dipersilakan untuk duduk dan bersatu teduh.